Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Dalam kesempatan kita kali ini insyaallah kita akan membahas tentang amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk melanjutkan bakti kita setelah orang tua kita meninggal. Karena sebakti apapun kita kepada orang tua kita sebenarnya belum bisa untuk membalas kebaikan orang tua kita kepada kita, belum bisa membalas ya, karena orang tua kita ini merupakan sebab adanya kita di dunia. Jadi orang tua kita merupakan sebab adanya kita ada di dunia. Dan adanya kita di dunia ini merupakan jembatan bagi kita untuk ke surga. Jadi kita tidak mungkin ke surga tanpa melalui jembatan dunia. Dan kita tidak mungkin sampai ke jembatan dunia tanpa adanya orang tua. Maka jasa orang tua kita sedemikian apa? Besar. Nah, ini satu. Kemudian yang kedua, berarti keberadaan kita di dunia bukan kita, bahkan selain kita pula manusia di dunia ini satu kenikmatan yang sangat besar. Ya, jadi misalnya ada orang yang miskin, ya, orang yang miskin lah ya, orang yang susah, merasa menderita, merasa kekurangan, dan dia merasa nggak ada kenikmatan yang dia rasakan di dunia. Ya, sebenarnya kalau dia sadar ada kenikmatan yang dia rasakan di dunia, yaitu keberadaan dia di dunia. Ya, karena Allah menjadikan orang hidup di dunia ini merupakan jalan dia untuk menuju surga, begitu. Jadi dunia ini memang hanya lewat, ya, hanya lewat. Jangan terlalu banyak ya, mempengaruhi. Ya. Jangan terlalu banyak apa? Mempengaruhi rasa. Ya. Jangan. Alhamdulillah azza wa jazakumullah. Amalan yang pertama adalah al-istighfaru lahum, memintakan ampun untuk mereka. Sebagaimana yang Allah SWT jelaskan ya, tentang doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Jadi ujian yang besar bagi orang tua adalah ketelatenan di dalam menanamkan rasa cinta dan butuh kepada sholat. Itu telaten luar biasa ya. Untuk membangunkan subuh itu Masya Allah, menjaga sholat duhurnya, menjaga sholat asarnya, maghribnya, isyanya, itu perjuangan yang super telaten ya, apalagi di masa kita seperti ini ya. Nah ini doa Ibrahim ya, dirinya dan keluarganya termasuk yang menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah kabulkanlah doaku.
Rabbi firli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah yang pertama diriku. Minta ampun untuk dirinya, ya. Rabbi firli wa liwalidayya, dan untuk kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan juga untuk kaum mukminin. Yauma yaqumul hisab, di hari ditegakkannya hisab. Karena kalau dihisab pasti diazab. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, wa man husiba udzib, barang siapa yang dihisab pasti diazab. Makanya kita minta kepada Allah tidak dihisab. Ya, doanya yang dulu pernah kita ucapkan bersama, ya, doanya yaitu, ya, gimana ya, doanya Rabbi bukan Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya, doanya, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisabai yasira. Tasi kelingan sedoyo nggih Pak nggih. Napa radi kelalen radi nggih. Cobi sareng-sareng. Allahumma hasibni hisabai yasira. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Maksudnya hisab yang mudah itu tidak ditanya, tidak dihisab, tetapi al-ardu, yaitu ditampakkan amalan catatan perbuatan kita, amalan kita, setelah itu suruh lewat. Nah, makanya minta ampun ini. Karena kita banyak dosa, tapi cepat lupa akan dosa kita. Nih. Kalau kita ingat dosa kita terus, ya kayaknya kita nggak bisa ngapa-ngapa ya, cuman sedih gitu. Kita banyak nikmat, tapi kita cepat lupa nikmat. Ya. Bahkan nikmat yang termasuk terbesar apa ya kira-kira tadi ya? Keberadaan kita ada di dunia, ya kan? Islam jelas, ya jelas. Tapi keberadaan kita jadi dunia itu sudah nikmat luar biasa. Sudah pernah dengar orang yang mengatakan aku orang yang termiskin di dunia? Ya, dan bermandikan air mata dan seterusnya kan? Dan seterusnya. Ini dia belum ikut pengajian ini gitu. Kalau dia tahu pengajian ini nggak ngomong kayak gitu. Jadi orang yang merasa menderita, terlalu tersakiti, terbuang, terkucilkan karena belum pernah ngaji ini. Kalau udah pernah ngaji, ya Allah, keberadaan kita di dunia aja ini sudah nikmat, sudah berharga, begitu. Tambah ada Islam, ada teman, ada masjid, ada pengajian, ya. Masya Allah, pengajiannya lampunya nyaman, ada kipas anginnya, ada mic-nya, dan seterusnya. Ini kenikmatan yang luar biasa. Dan ini akan ditanya nanti oleh Allah. La tus'alunna yauma idzin anin naim. Sungguh-sungguh kamu akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Ini rumah kita akan ditanya oleh Allah, makan kita akan ditanya oleh Allah, pakaian kita akan ditanya oleh Allah. Yang nggak ditanya itu kalau rumahnya itu, kalau bahasanya Rasulullah itu juher. Juher kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu artinya leng, lubang, rumah binatang. Rumah binatang kan leng, kayak leng tikus, leng ule dan sebagainya gitu. Disebut dengan juher, yang melindungi dari panas dan dingin gitu. Dan makanan yang kita makan itu yang sebatas menegakkan badan kita, itu nggak ditanya itu. Ya, yang lebih daripada itu ditanya. Latus alunna yauma idzin anin. Nah, makanya kalau kita lagi bosan ngaji, pokoknya entah gimana kebosanan ini dibuang, karena ini bermanfaat. Ya, entah gimana caranya dibuang.
ya, kebosanan beribadah, tak gimana caranya dibuang gitu. Karena bosan itu memang ya ada pada manusia. Aku bosan banget ngaji gitu. Ya entah gimana caranya dibuang. Ya. Ini mintakan ampun kepada orang tua. Dan juga doanya Nabi Nuh. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, dan orang-orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan orang beriman dari kalangan perempuan. Wala tazidil zalimina illa tabara, dan tidaklah bertambah kepada orang-orang zalim kecuali dia tambah jauh. Dan juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarfa'u darajati lil 'abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah SWT mengangkat derajatnya hamba Allah yang saleh di surga. Ini kisah hamba Allah yang saleh sudah berada di mana? Surga. Diangkat derajatnya. Fayaqulu, kemudian orang itu mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, anali hadhihi, ya Allah, ini dari mana ya Allah? Aku sudah mati, aku sudah tidak bisa beramal saleh lagi, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kok derajatku ditinggikan di surga ini ya Allah? Dari mana ini? Fayaqulu bistighfari waladika laka. Allah mengatakan ini karena istighfarnya anakmu untuk dirimu. Tapi mudah sekali kita melupakan mengucapkan istighfar untuk orang tua kita. Mudah sekali lupa. Nggih napa mboten? Nggih, cepet, Masya Allah. Jadi dengan pengajian ini memang mengingatkan, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dan juga berkata ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tarfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu fayaqulu rabb ayu syai'in hadhi fayaqulu waladuka yastaghfiru laka. Jadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, seorang mayit diangkat derajatnya setelah matinya. Jadi setelah mati derajatnya diangkat. Tadi di surga derajatnya diangkat. Kemudian si mayit ini mengatakan, ya Allah, ini dari mana kok bisa seperti ini ya Allah? Kemudian dijawab oleh Allah, waladuka yastaghfiru laka. Ini karena istighfar anakmu kepadamu. Masya Allah. Ini orang tua yang cerdas itu mendapatkan ini. Ya, memang dunia ini aneh sih ya. Dunia ini apa? Aneh. Dunia ini sering berbanding terbalik gitu loh. Dunia ini sering apa? Berbanding terbalik. Tatkala kita memandang akan hidup, ternyata kadang kita mati. Tatkala kita memandang akan mati, ternyata hidup. Ya, ini contoh yang gampang. Ada pepatah Arab yang terjemahan seperti ini. Berapa banyak orang yang melewati jalan yang lurus, yang halus, dia akan selamat. Dan berapa banyak orang yang melewati jalan yang berlobang, berkelok-kelok, dan di bawahnya jurang, akan mati. Tapi ternyata yang paling banyak mati itu orang yang melewati jalan yang lurus, yang halus. Ya, banyak yang mati karena ngebut, tabrakan gitu. Tapi kalau berlobang kan hati-hati, ya kan? Hati-hati, jangan sampai nabrak. Hati-hati gitu, perhatian. Nah, kadang dalam kehidupan dunia ini manusia tercapek.
tercapai, anaknya ada yang jadi ini, anaknya jadi itu. Tetapi apakah betul-betul tercapai tatkala dia berada di dalam kuburnya? Tatkala misalnya anaknya memintakan ampun kepada Allah untuknya, ya, maka tercapai pula. Tetapi nanti kalau anaknya ternyata sudah tidak memintakan ampun untuk dirinya, berarti sia-sia belaka. Makanya Rasulullah SAW pernah bertanya begini, maukah aku tunjukkan orang yang mandul itu? Ya, Rasulullah bertanya, maukah aku tunjukkan siapa sesungguhnya orang yang mandul itu? Kemudian para sahabat menjawab, orang yang mandul itu menurut kami adalah orang yang nggak punya anak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, orang yang mandul itu bukan orang yang nggak punya anak, tetapi orang yang mandul itu adalah orang yang punya anak, tetapi dia tidak mendoakan untuk orang tuanya, bukan menjadi anak yang soleh. Masya Allah. Padahal untuk mendidik anak yang tidak soleh tatkala di dunia kayaknya menyenangkan sekali, gitu ya. Masya Allah. Ya, tapi kalau mendidik anak yang soleh rasanya berat. Tatkala anaknya soleh itu berat. Beda dengan anak yang ya dipuja-puja oleh manusia, disanjung-sanjung. Wah, dia pentasnya bagus, gerakannya bagus, suaranya bagus, senyumannya menarik, dandanannya menarik, gerakannya lincah. Waduh, tambah terkenal. Kalau biasanya kalau tambah terkenal, yang ngajinya tambah kurang. Tambah terkenal lagi, duitnya tambah banyak lagi, ngajinya tambah kurang lagi, sholatnya tambah kurang. Terus begitu. Aduh, sampai akhirnya Allah, wong tua ya wis kelalen. Masih hidup aja sudah kelalen kok. Kelalen. Nah, bagaimana kalau orang tuanya sudah mati gitu? Inilah perjuangan orang tua akan dibayar. Ya, bukan hanya tatkala dia masih hidup, bahkan tatkala mati dia masih mendapatkan bayarannya berupa permintaan ampun dari anak kepada orang tuanya. Berikutnya yang kedua, yang bisa dilakukan oleh anak tatkala orang tuanya telah meninggal. Ya, tatkala orang tuanya telah meninggal, ya, yaitu mendoakan. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila manusia itu meninggal dunia, seluruh amalannya terputus. Seluruh amalannya apa? Terputus. Kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu ternyata ya, itu bukan hanya ya bangun masjid dan seterusnya, bukan. Ternyata memberikan makan kepada orang yang soleh, orang yang baik, ya, ini termasuk sedekah apa? Jariyah. Dari sisi mana? Ada orang soleh, ada orang baik, ya, baik secara syariat, soleh secara syariat, baguslah akhlaknya, bermanfaat, ya kan? Ilmunya juga bermanfaat, menjadikan sebab kebaikan. Tatkala dia dikasih makan, jadi hidup. Tatkala dia nggak makan, ya misalnya nggak makan sama sekali, mati. Maka tatkala dia dikasih makan hidup dan dia terus beramal, maka dia yang ngasih makan ini, ya, dia yang masih makan ini berarti menjadikan sebab amalan itu terus berjalan. Maka yang ngasih makan ini pun dapat pahala jariyah gitu. Dapat pahala apa? Jariyah. Makanya ini manajemen sedekah. Ini 10.000 untuk misal tukang parkir misalnya, ini 10.000 untuk orang yang belajar ilmu agama atau mendapatkan agama gitu ya. Kemungkinan pahalanya terus mengalir, jatuhnya kemana nih? Yang mengajarkan ilmu agama, tukang parkir,
Nah, umumnya ya tetap mengajarkan agama karena dia produktif dalam masalah itu gitu. Nah, gitu. Nah, ini termasuk sedekah jariyah, cuman jarang diketahui gitu ya. Sedekah jariyah. Atau berikutnya ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Makanya sebenarnya orang belajar itu kalau tidak berpikir ilmu yang bermanfaat, ya malas. Ya kan? Orang belajar itu kalau nggak berpikir ilmu yang bermanfaat, ya malas. Umure wis 45. Orang sekolah maning pak, Allah sekolah gajine ora nambah, gitu kan? Ya kan karena berpikir gaji dan sebagainya. Ya. Adapun orang yang terus belajar karena nggak mikir gaji ini butuh pelajari terus. Saya sampai detik ini masih belajar, saya terus belajar. Ya, terus belajar. Nah, kan harus update, harus meneliti, nggak mungkin karena ilmu juga seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu cepat hilang ketimbang onta yang didadung. Ya, didadung ngertos nggih Pak nggih? Dijiret lah, nggih. Lah onta didadung ya cepat hilang pun. Ilmu juga demikian cepat hilang. Ya terus update, terus mempelajari gitu. Karena ilmu itu terus berjalan. Ya, sebenarnya asli ilmunya nggak berubah, asli ilmunya enggak. Cuman problematika yang terjadi pada manusia itu berubah. Nah, sehingga membutuhkan ketepatan di dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, menyampaikan petunjuk gitu. Jadi perubahan-perubahan yang banyak itu bisa didudukan secara ilmu syar'inya sehingga kita tetap dalam keadaan soleh walaupun perputaran kehidupan itu tetap berjalan dan tak terkendali. Karena memang kehidupan itu terus berjalan. Kalau bahasa Arabnya itu tatawur. Kalau dalam bahasa umumnya ya dinamika kehidupan. Ya, dinamika apa? Kehidupan. Jadi dinamika kehidupan itu menggerus ya kehidupan seakan-akan sebelumnya. Ya kata orang sih kebanyakan anak-anak sekarang katanya jauh lebih cerdas. Walaupun secara mentalitas kayaknya jibakunya kurang gitu ya. Karena untuk mengakses ilmu kan cepat. Ya, mengakses pengetahuan itu cepat. Tapi kadang kecepatan di dalam mengakses ilmu pengetahuan itu ya tidak sebanding lurus dengan manfaatnya. Kenapa tidak sebanding lurus dengan manfaatnya? Si pengakses pengetahuan ini tidak memiliki kekokohan ilmu, kekokohan jiwa begitu. Masya Allah. Akhirnya tetap ada pendampingan supaya informasi masuk tidak menjadikan lemah iman, tetapi malah membenarkan keimanan. Makanya sekarang ini di Eropa, di Amerika, di negeri-negeri kafir itu Islam sedang berkembang saat ini, sedang berkembang luar biasa ya. Nah, sekarang kalau kita ngisi pengajian pakai bahasa Jawa kayaknya jarang sing seneng gitu kan. Tapi kalau kita misalnya menguasai bahasa asing, bahasa Inggris, ketahuilah kemampuan orang asing tadi dalam masalah agama ya itu nggak kalah dengan kita. Mereka juga S2, S3 kebanyakannya sebatas yang saya ketahui dari Jamiah Islamiyah Madinah. Ya, ada juga yang dari Yaman juga, tapi yang kemudian itu kelihatan akhirnya banyak dari ya mereka gitu. Ya awalnya ada yang Nasoro, aktif dalam kegiatan komunis gitu. Masya Allah, aktif tapi tetap dapat hidayah ya sudah. Ada yang ateis begitu. Dan tatkala mereka dapat hidayah taufik ya sudah kokoh gitu. Bisa jadi kekokohannya melebihi kita. Melebihi apa? Kita. Dulu saya pernah punya santri lah katakanlah. Walaupun teman tapi jadi santri. Namanya William Colbreth dari Pennsylvania, Amerika. Nah, Pennsylvania, Amerika. Nah, akhirnya saya nanya, dia umurnya dengan saya sama, kelahiran tahun 76. Kamu kok bisa sampai sini, ceritanya gimana gitu loh.
ternyata dia di penjara pas di Amerika. Nah, di penjara itu dia ketemu sama orang Islam. Nah, ketemu sama orang Islam karena dia belajar Injil, dia mengatakan kepada orang Islam di penjara itu, katakan, tolong bacakan Qur'anmu, saya tahu Injil gitu. Ternyata dibacakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surat apa namanya? Ikhlas. Dari mana ikhlasnya itu? Orang pernah nanya, ini surat apa? Surat Ikhlas. Lah ikhlasnya sih di mana gitu? Enten sing saged jawab. Niki surat apa? Ikhlas. Ikhlasnya teng pundi? Ikhlasnya itu melepaskan ketuhanan dari selain Allah dan ditetapkan ketuhanan itu hanya untuk Allah, yaitu pembersihan, pensucian gitu. Karena kalau di Indonesia ikhlas itu artinya rela. Di sini bukan ikhlasnya seperti yang pemahaman kita artinya rela, saya sudah ikhlas gitu. Bukan. Maksudnya di sini memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan membersihkan Allah dari kesyirikan. Dianggap punya anak dan seterusnya. Itu ikhlasnya di situ, pembersihan itu. Jadi besar ayat ini. Akhirnya dia masuk Islam. Ya, dari penjara Islam, istrinya di gereja tadi akhirnya pakai cadar, anaknya juga pakai cadar. Nah, gitu. Lah, waktu ketemu saya di sana di Yaman, ya, dia sudah hafal berapa juz? 5 juz. Masya Allah. Kita udah hafal berapa juz? Ya kan? Islamnya antara kita dengan dia lama mana? Saya ketemu sama dia, anaknya dia sudah gede juga. Sama seperti saya, ke dia nikahnya agak kasih, umur mungkin 20-an gitu. Dia udah waktu itu dapat 5 juz. Dan saya ngajarnya itu pakai bahasa Arab, karena saya bahasa Inggrisnya agak lupa-lupa gitu. Ya, bahasa Inggrisnya saya pernah belajar bahasa Inggris, tapi setelah ngaji kok katanya gimana waktu itu. Jadi saya ngajarnya pakai bahasa Arab. Buku yang saya ajarkan itu kalau di Indonesia mungkin cepet-cepetnya 3 bulan. Waktu itu saya ngajarkan dia cuman 2 minggu, Masya Allah, lebih cepat. Itu pertanyaannya tadi, Masya Allah, ya kan? Nah itulah, mereka tatkala masuk Islam ternyata melesat. Saya akhirnya bingung lah, kamu bisa bahasa Arab dari mana gitu kan? Ternyata dari Amerika, pergi dulu ke Mesir 1 tahun belajar bahasa Arab. Setelah 1 tahun belajar bahasa Arab, baru ke Yaman ketemu saya di situ. Namanya William Colbreth. Ya. Al-hadur azani wa azakumullah, ilmu yang bermanfaat tadi. Ya, ilmu yang apa? Bermanfaat. Aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah, atau anak soleh yang mendoakan orang tua. Ini pembahasan anak soleh mengalami beberapa degradasi. Ya. Sekarang definisi anak soleh yang gimana ya? Waktu saya di Assalam Solo, katanya anak soleh itu anak yang berkualitas gitu. Kalau umumnya orang menganggap anak soleh itu ya sing gelenda-gelendo, sing masjid bae dan sebagainya. Sebenarnya anak yang soleh itu anak yang gimana sebenarnya sih? Apakah yang berkualitas atau yang ke masjid bae, gelenda-gelendo, yang pasif, nggak aktif, atau yang gimana nih anak yang soleh itu? Iya betul, Masya Allah. Ternyata anak yang soleh kalau kita lihat dari artinya, soleh itu artinya bener. Nek wong tuane meninggal dunia ya dongakna. Nek wong tuane urip ya bakti gitu loh. Nek wong tuane butuh apa ya ditolong. Kalau misalnya kata-katanya menyinggung jangan diucapkan. Kalau wajahnya kira-kira membuat orang yang sedih jangan lakukan gitu loh. Kayak gitu umpan papan. Kalau orang tuanya misalnya lihat anaknya jegang nggak suka, jangan jegang. Kalau misalnya orang tuanya lihat anaknya apa ini yang ngerokok kemebul ini nggak suka, jangan ngerokok. Kayak gitu. Itu namanya bener. Kalau orang tuanya suka anaknya badannya gede, kan ada orang tua suka anaknya gede gitu loh. Karena bapaknya juga terinspirasi badannya gede, sehat, kuat gitu. Ya, karena orang yang badannya gede cenderung berpikirnya mungkin positif ya.
bisa nulung, bisa apa kan? Ya kalau memang orang tua suka, kenapa nggak melakukan seperti yang diinginkan orang tua? Ngimbangin gitu. Ngimbangin. Orang tua kan senangnya diimbangin, bukan dilawan gitu. Ya. Memahami alur orang tua, keinginan orang tua gitu. Ya. Nah, alurnya sendiri gimana? Ya namanya anak soleh kan tahu ini jatah saya, keinginan saya, kehidupan saya. Ini orang tua saya begini, sama orang tua saya begini, untuk keperluan saya begini. Kan bisa disinkronkan, nggak harus dilawan. Kalau orang tua sama anak mau tarung-tarungan, wallahualam ya pinter anak lah di zaman kita saat ini. Ya, aja mending yang suka belajar, suka baca-baca. Ya, bukan masalah menang-menangan sama orang tua gitu kan. Bagaimana orang tua itu seneng gitu. Kowe bocah bodoh, nggih gitu. Nakal ya, nggih gitu. Masa Qur'ane tembe sejus misalnya, nggih. Mungkin dia udah hafal 30 juz, tapi kan orang tua marah sama dia katanya baru 1 juz, nggih gitu. Tidur melulu, padahal mungkin dia sudah kerja sangat capek kemudian tertidur, nggih gitu. Kan orang tuanya seneng gitu. Dan kalau seneng biasanya mendoakan, ya Allah gitu. Tolonglah anakku ini, jangan engkau sampai sentuhkan dia ke neraka ya Allah. Jadi kalau anak menderita, yang paling menderita itu orang tua. Makanya kalau ada anak dilecehkan, yang sakit itu orang tua. Yang terhina, gak terima itu orang tua. Lah kalau orang tua sudah senang, sudah mendoakan, doanya makbul. Lah ini namanya anak yang saleh, ya kan? Wah, berarti masuk itu kriteria-kriteria yang berkualitas, ya sesuai penempatan lah. Ya, sesuai apa? Penempatan. Mana yang terbaik dalam tempatnya masing-masing. Ya, karena tempatnya kan beda-beda gitu. Tempatnya beda-beda. Jadi orang soleh itu sukar ditebak. Jadi gerang masjid kayak orang butuh dunia gitu. Tapi gerang jaba dening terengginas gitu. Ya memang penempatannya kan masing-masing. Masa nang jaba kon kayak nang masjid, ya nanti nggak dapet lah. Masjid ya memang harus tenang. Makanya ada orang yang takjub nih sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu jagoan perang. Tapi tatkala lihat suasana kaum muslimin kayak gitu, dia aduh ya Allah, akhirnya dia pun meninggalkan dunia perang. Dan akhirnya di masjid, Masya Allah. Jadi banyak sekali orang-orang yang saleh itu memang multi talent istilahnya ya. Sebenarnya bukan multi talent ya, tapi mendapatkan keutamaan yang banyak dari Allah SWT dalam masalah ini, dalam masalah ini, masalah ini, masalah ini gitu. Nah ini doanya orang yang soleh. Dan orang yang soleh, anak yang soleh mampu memaafkan kesalahan orang tua. Apakah orang tua pasti benar? Tidak. Apakah orang tua belum pernah menyakiti anak? Ya kadang menyakiti. Tapi kalau soleh, nggak apa-apa. Dulu salah, nggak apa-apa. Biarin aja, nggak apa-apa. Begitu. Ya namanya orang tua juga manusia. Gitu. Tapi bagi orang yang soleh, nggak apa-apa. Gitu. Udahlah, nggak apa-apa. Gitu. Dia teringat tentang jasa orang tua yang terbesar. Ngedennya aja itu nilainya Masya Allah ya, ngedennya ngedennya ya, itu nilainya besar itu. Karena ngedennya ini sebagai asbab ya, kelanjutannya nanti dia perjalanan menuju surga Allah SWT ya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, yang ketiga ini, tatkala orang tua telah meninggal dunia, kita masih bisa berbuat baik lagi, bisa berbuat amal saleh lagi, bisa berbakti lagi. Yang ketiga adalah qada'u dain anhuma, bayar utang. Bayar utang. Masya Allah. Ini berbanding terbalik ya. Maksudnya berbanding terbalik gimana nih? Wah, wong tuaku mati ora ana warisane. Doa kena bebeh kayak apa? Malah kon bayar utangnya. Enggak. Dia tadi kembali pembahasan seperti tadi ya.
dia rela membayarkan utangnya berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafasal mu'minu mu'allaqatun bidainihi. Nafsul mu'mini muta'alliqatun bidainihi hatta yaqdiya anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya. Maksudnya dia seharusnya masuk surga gara-gara utang, walaupun dia matinya mati syahid, walaupun dia orang yang saleh, nggak bisa masuk surga kalau masih punya utang. Gitu. Makanya kalau dipikir-pikir ya, di Jepang itu, di Amerika juga, mungkin di Indonesia juga ada. Orangnya sudah mati, cicilannya masih panjang. Kan ada kredit rumah cicilan selama 110 tahun misalnya, 111 tahun cicilannya. Lama apa enggak lama? Lama banget ya Allah. Nah ini kan maknanya gimana ini? Nah ini masuk surganya mau gimana? Ada lagi nih. Nah, ya kan, sekarang di kantor pos ada apa enggak tahu. Bagi para pensiunan bisa mengambil apa? Pinjaman sampai 100 juta. Kalau meninggal dunia utangnya apa? Lunas. Sekarang lunas menurut siapa ini? Ya kalau memang masalah ini utang nggak bisa main-main kayak gitu-gitu ya Allah ya Rabbi. Utang ini lain, ngeri ini. Gitu. Hati-hati banget memang gimana ya? Wah ini dulu nih, banyak ya banner, pamflet kayak gitu. Kaya dengan hutang. Kaya dengan apa? Hutang. Ya. Secara teori bisa kaya dengan hutang. Mau tahu tak tunjukkan caranya kaya dengan hutang? Caranya gini. Masya Allah. Ngeri tapi ini kalau secara syariat. Misalnya ada rumah harga 1 miliar sudah. Harga berapa? 1 miliar. Rumah dijual. Kita datangi, Pak, berapa Pak? 1 miliar. Wah, 1 miliar gimana? Rumah kayak 1 miliar. Ya 1 miliar. Enggak bisa. Ini udah Pak, tak bayar cash. Tak bayar cash Pak. Berapa? Ya 700 lah. 700 saya rugi. Saya bikinnya 1 miliar lebih. Enggak, kalau 700 enggak. Enggak tak bayar. Ya sudah lah, nggak apa-apa, saya butuh duit. Oh iya Pak, sebentar Pak. Tapi saya nanti dulu. Kalau boleh saya pinjam dulu kartunya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya sudah nggak apa-apa. Kita datang ke bank. Pak, saya mau minjem duit. Berapa Pak? 1 miliar. Buat apa? Buat beli rumah. Buat beli rumah, gitu kan? Nah, ada itunya ada gitu. Ya kita lihat dulu, cek harganya berapa, cek. Wah kamu mau minjem 1 miliar dengan rumah seperti ini nggak bisa. Maksimal kamu dapat 900 juta itu udah maksimal itu. Nggak bisa Pak 950, nggak bisa. Itu aja sudah mepet itu. Ya sudah nggak apa-apa. 900 juta. 900 juta mungkin diterima mungkin ya 890 juta lah. Udah dapat ya kan? Nah, sudah ini Pak, ini gini. Dah Pak, ini saya udah dapat duitnya Pak, kepada yang punya rumah tadi. Dibayar. Des. Berapa tadi? 700 juta. Tadi kita dapat duit berapa? 900 juta ya kan? Berarti masih duit berapa? 200 juta. Lah, dari uang tadi ya, kita sudah punya rumah, tinggal rumahnya apa? Dikontrakan ya. Dikontrakan ya kan dapat duit rumah 1 miliar dikontrakan 1 bulannya misalnya berapa, kalau berapa kamar berapa ini ya. Nah cicilan banknya untuk 1 miliar berapa, ini sudah ya kan. Nah sudah, nanti dari apa itu tadi, dari sewa rumahnya tadi buat nyicil apa, bank ya kan. Nah yang 200 juta ini diputar lagi ya, diputar lagi nanti untuk dapat duit lagi. Nah nanti kalau ada kesempatan yang sama seperti itu lagi,
Ya, yang ini nanti kalau misalnya lebih cicilannya buat tutup bank yang ini, nanti terus begitu. Akhirnya kaya dengan hutang. Jadi orang bisa kaya dengan hutang. Dipraktekkan bisa ini. Toko-tokonya masih bisa. Teori Cina itu. Ya, namanya orang saya masih ingat, masih kenal. Tapi ini berbahaya. Dari sisi ribanya berbahaya, dari sisi ya Allah ya Rabbi. Dan ini menggiurkan tetapi berbahaya gitu. Masya Allah. Makanya kadang orang lihat orang yang beriman, ya Allah kedemen kok ora sugi-sugi. Masya Allah, kasihan ya. Sebenarnya orang yang beriman itu bukannya orang sugi-sugi, dia berpikir kekayaannya ini akan menjadi belenggu bagi dirinya untuk masuk surga, atau kekayaannya ini akan melemparkan dirinya ke surga begitu. Jadi orang-orang yang beriman bertakwa kalau memang kayanya benar-benar barokah gitu. Kayanya benar-benar apa? Barokah. Jadi dilihat kemampuannya, kebutuhannya, kesehatannya dalam masalah yang bertalian dengan apa tadi? Harta. Ya. Kalau nggak beriman ya korupsinya nggak disarutang, kabur, ya kan? Nanti ada yang korupsi lagi, kabur lagi, dan seterusnya, ya kan? Kabur, ngeri ini. Naudzubillah min dzalik. Dia tidak berpikir dia akan tidak bisa masuk surga kecuali utangnya telah lunas. Makanya kalau anak soleh menjumpai orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan masih punya utang, maka nyarutangkan buat orang tuanya. Masya Allah. Moga-moga kita semuanya nggak punya utang. Dan kalau terpaksa punya utang, ya kita punya kekayaan yang bisa untuk menutup utang kita, dan masih ada sisa untuk tinggalan anak turunan kita. Karena meninggalkan utang buat anak juga kasihan. Tetapi anak yang soleh akan membayarkan utang untuk orang tuanya. Udah habis waktunya ya? Udah habis? Nah, udah habis waktunya. Itu utang yang berupa uang. Utang yang berupa apa? Uang atau harta. Padahal utangnya orang kan bukan hanya uang. Kadang utang haji, Masya Allah, ya kan? Atau utang-utang amalan soleh yang lainnya. Ya, termasuk utang yang harus disarutang itu utang haji loh. Nah, ini banyak yang belum tahu tentang masalah utang haji. Misalnya kita punya orang tua kaya, ternyata meninggal dunia belum haji, gitu ya. Maka sebelum harta warisannya dibagi sebagai warisan, diambil dulu untuk menghajikan. Kalau haji furoda misalnya sekarang 350 juta, memang ada yang 250, tergantung, ternyata ada yang mahal, ada yang murah. Katakanlah yang mahal aja lah ya, 350 juta, warisannya 1 miliar, ambil aja dulu untuk menghajikan. Begitu, setelah itu sisanya dibagi gitu. Jadi utang ibadah pun harus disarutangkan. Memang ada hal-hal yang tidak perlu disarutang ya, walaupun sih tetap bisa menjadi amal soleh ya. Mungkin orang tuanya dulu belum kurban begitu ya, kita berkurban untuk orang tua kita yang meninggal boleh. Tapi kalau kita misalnya berkurban untuk diri kita sendiri dan tidak ada tujuan untuk orang tua tetap dapat pahala. Ya, adapun orang yang berpendapat berkurban untuk orang tua yang telah meninggal adalah syirik, tidak syirik, tetap bisa, cuman itu tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Bisa, tapi tidak dituntunkan. Kalau haji ini karena wajib, haji sekali seumur hidup yang disebut dengan haji Islam. Ya, haji apa? Islam gitu. Dan yang menjalankan itu nggak perlu sudah haji. Tapi kalau misalnya hajinya adalah haji sunnah, bapak dulu udah pernah haji, ternyata bapak meninggal dunia dalam keadaan duitnya masih banyak, kita ingin menghajikan orang tua kita sebagai haji sunnah, boleh.
tapi syaratnya si anak ini sudah pernah haji. Tapi kalau anaknya belum pernah haji, nggak boleh menghajikan sunnah untuk orang tuanya, karena dia sendiri masih punya tanggungan kepada Allah. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Walam rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.